Bagaimana dapatnya? Bagaimana kita akan bisa bawa mobil itu pulang? Wah, kita kredit. Syukur-syukur kalau kita terbayar. Kalau tidak gimana? Siapa yang kesulitan? Halo sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Pena Kreatif. Nah, pada hari ini teman-teman, kita akan coba untuk berbagi kepada teman-teman semua. Jadi kita berbagi ilmu ini sesuai pengalaman atau kejadian-kejadian yang kita lihat. Banyak teman-teman, manusia itu terkadang tidak sanggup berpikir dengan bagus, tidak sanggup berpikir dengan akal sehat, tidak sanggup berpikir dengan logika yang bagus. Kenapa? Tentu ada faktor-faktornya yang membuat dia menjadi rumit di dalam hidup. Kita memang butuh hiburan, butuh permainan. Tetapi di dalam hidup jangan terlalu bermain-main. Karena sesuatu hal yang kita buat adalah kita yang menentukan. Jadi terkadang banyak manusia itu membunuh dirinya sendiri, membunuh akalnya sendiri, bahkan membuat dirinya gila. Dia juga sendiri. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sesuatu hal yang dipikirkan tidak sampai, yang diinginkan tidak sampai, yang dibutuhkan tidak dapat. Jadi apa yang terjadi? Tentu datanglah kegoyangan di dalam pemikiran. Badan tidak selesai, penyakit banyak yang menyerang. Bahkan orang tidak mau berteman dengan kita. Karena apa? Kita di dalam hidup terlalu ambisi, terlalu mencari kekayaan, bukan mencari ketenangan. Kita tidak perlu hidup kaya, kita tidak perlu banyak harta. Yang penting kita ini di atas dunia ini, hidup kita tenang, orang senang berteman dengan kita, harta kita ada sedikit, sudah. Buat apa di dalam hidup ini teman-teman, saudara semua? Harta banyak, uang banyak, jabatan tinggi, tapi kita tidak pernah merasa tenang hati kita. Kita selalu gelisah, kita dihantui orang banyak, kita dicari-cari orang banyak. Buat apa? Kita ini semuanya sama di suatu saat. Contoh, seorang pejabat tinggi negara, boleh dikatakan presiden lah. Ketika dia sudah habis masa jabatan, siapa yang memanggil dia? Bapak Presiden yang terhormat? Tidak, kita akan sama. Turun ke bawahnya lagi. Boleh dikatakan seorang gubernur atau bupati lah, habis masa jabatan. Siapa yang akan menghargai kita? Nah, turun lagi kita kepada anggota DPR atau kadis-kadis dan sebagainya. Kalau kita habis masa jabatan, siapa yang akan menghargai? Maksudnya apa? Tidak ada guna jabatan yang tinggi kalau kita hanya menyombongkan diri, memaki orang di bawah kita, bahkan melecehkan orang. Jadi pikirkanlah apa yang terpikirkan dengan kita. Jangan bunuh dirimu dengan pemikiran yang tidak bagus. Biarkan orang berkembang. Kita jalani pola proses hidup yang kita punya.
Kalau kita punya sepeda, lihat orang yang berjalan kaki. Kalau kita punya motor, lihat orang yang punya sepeda. Karena hidup ini bertingkat-tingkat. Jangan salahkan kehidupan yang kita jalani atau karunia yang diberikan Allah saat ini. Mungkin perjuangan Anda masih kurang, kerja Anda belum keras, dan bahkan satu lagi, bisa dikatakan kerja Anda keras tapi ilmu Anda kurang. Bekerja dengan ilmu itu luar biasa, tapi bekerja dengan tenaga itu akan menghabiskan waktu. Ini yang harus kamu ketahui. Jadi semua proses hidup itu hanya kamu yang tahu, dan Allah yang membolak-balikan. Jadi apapun yang Anda pikirkan, apapun yang Anda cerna, sesuailah dengan kemampuan. Bahwa seorang pelaut yang ulung itu tidak selalu mendapatkan air yang tenang. Terkadang hempas badai, hujan yang silih berganti di tengah laut, dia selalu tetap bertahan. Apa yang dia pikirkan? Dia cuma memikirkan bagaimana mengatasi kapal yang sedang dihampas oleh badai yang deras. Dia tidak memikirkan terlalu banyak pikir. Dia tidak terlalu banyak iming-iming dan banyak bicara. Dia bekerja dan bekerja, menunjukkan bahwa dia bisa. Kenapa orang bisa, saya tidak? Itu yang di dalam image kita. Jangan merasa kita berkekurangan di dalam hidup, kita menyerah. Tidak. Belum tentu orang yang kita pikirkan selama ini akan membuat kita berhasil. Belum tentu. Karena masih banyak proses yang harus kita jalani. Teruslah laju. Ibarat air yang mengalir dan mengalir. Begitu banyak rintangan yang silih berganti. Dia tidak pernah merasa menang. Jadi teman-teman, kamu yang membuat dirimu sendiri kesusahan, bukan orang lain. Karena proses hidup ini yang banyak kita lihat saat ini. Boleh teman-teman, sekarang banyak corona atau perekonomian kita saat hancur sekarang. Yang terpikir bagi masyarakat sekarang banyak tidak mengingat Allah. Banyak melalaikan perintah Allah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena rezeki ini turun dari Allah. Karena apa? Karena rahmat itu sudah habis. Nah, ini pola saudara-saudara kita yang banyak hancur karena terlalu berpikir dengan nafsu. Carilah kehidupan dunia seakan-akan untuk akhirat. Jadi teman-teman, kalau ada saudara dan tetangga kita banyak melakukan hal yang seperti itu, ingatkan, bawa ke jalan yang baik. Jangan dibiarkan seperti itu. Anda kalau sayang dengan satu dan kesatuan bangsa, belajarlah. Jangan belajar untuk jadi pecundang di dalam hidup. Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain yang untuk menghidupkan kita. Suatu saat kita berpikir yang terlalu kritis, berpikir yang terlalu yang tidak mungkin dapat kita cerna. Orang akan mengingatkan kita saling berbagi. Jangan memandang hal itu dengan sepele. Jadi jangan terlalu bunuh diri kita dengan keadaan. Contoh di dalam hidup ini banyak kita lihat sebuah mobil yang mewah kita akan beli. Tetapi dengan keuangan kita tidak cukup, tentu kita berpikir bagaimana dapatnya, bagaimana kita akan bisa bawa mobil itu pulang.
wah kita kredit. Syukur-syukur kalau kita terbayar, kalau tidak gimana. Siapa yang akan susah? Diri kita kan. Jadi berpikir itu sesuailah dengan kemampuan kita. Apa yang kita punya itu yang kita bawa. Itu yang kita nikmati. Jangan terlalu bunuh-bunuh diri. Karena kebanyakan sekarang terjadi membunuh karakter diri sendiri. Itu Anda bukan orang lain. Jadi pesan saya, teman-teman semua, belajarlah untuk optimis. Kita kaya belum tentu kita akan bisa senang. Kita miskin belum tentu kita terlihat miskin di luar itu akan susah. Yang penting hidup kita sederhana, bisa menjalankan perintah Allah dunia wal akhirat. Jangan mencari kekayaan, itu akan membuat Anda panik. Tapi carilah ketenangan. Hidup itu tidak boleh, tidak penting kaya, tidak penting miskin. Sederhana, cukup buat pagi, buat petang, dan anak-anak kita tersekolah, itu sudah hal yang biasa. Jangan cari kesibukan, jangan cari panik, karena proses hidup ini sangatlah berat. Dunia ini adalah tipu daya manusia. Siapa yang ikut dunia maka dia akan terjerumus selama-lamanya. Semoga bermanfaat. Salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat pena kreatif.